Selamat siang dan terima kasih untuk Kartika untuk pembukaannya. Selamat siang juga Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir di acara webinar ini. Semoga nanti kita bisa bersama-sama bisa saling belajar dan bisa saling berbagi ilmu pengetahuan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua rekan-rekan dari berbagai universitas yang turut serta di dalam acara ini, sekaligus juga rekan-rekan saya di Universitas Pelita Harapan. Mungkin untuk tidak berlama-lama, saya langsung mulai saja ya Bapak Ibu sekalian untuk kita membahas tentang desain sebagai strategi dan inovasi sosial. Saya akan share screen. Seperti nama jurnalnya, desain yang kita maksud itu adalah desain pada tataran strategis dan inovatif yang mampu mendorong perubahan sosial di masyarakat. Tujuan besar dari jurnal ini adalah hendak memproduksi pengetahuan desain yang memberdayakan, membebaskan, dan memanusiakan. Dan kita ingin si produksi pengetahuan ini bukan hanya berada dalam tataran wacana atau diskurs, tapi juga nanti dia bisa menjalar ke tataran praksis atau action. Kita sih bisa berharap mungkin dari publikasi-publikasi yang dihasilkan oleh jurnal ini, kemudian kita kelak dapat mendorong terjadinya perubahan-perubahan kebijakan, khususnya dalam hal-hal yang dekat ke arah bagaimana desain dapat menjadi satu pendorong inovasi sosial di situasi atau konteks masyarakat tertentu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, berdasarkan tujuan di atas, maka memang JSDS ini mencoba mengambil posisi yang ideal. Yang dimaksud dengan mengambil posisi yang ideal itu adalah kita mencoba untuk mencari cara berpraktek, tapi berlandaskan teori setara. Jadi, theoretically informed practice. Jadi, jurnal ini tuh percaya bahwa sebuah tindakan itu harus diikuti oleh penelitian melalui eksplorasi dan objektifikasi dari sebuah pengalaman. Selain itu juga dia harus merupakan pendisiplinan subjektivitas. Sehingga kelindahan atau engagement dari penelitian dan tindakan inilah yang akan menghasilkan teori yang berbasis, praktek yang berbasis teori atau theoretically informed practice. Jadi itu sebenarnya tujuan besar dan bagaimana cara si jurnal ini hendak bekerja, Bapak Ibu. Nah, tentu kalau kita melihat judulnya, maka Bapak Ibu mungkin ingin bertanya dulu atau melihat dulu definisi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan desain sebagai strategi. Kalau kita bicara desain sebagai strategi, maka kalau kita melihat gambar di samping sebelah kiri, itu ada design ladder. Kita bisa mulai dari non-design, lalu kemudian design as form giving, lalu design as process, lalu di paling atas itu disebut sebagai design as strategy. Dalam konteks ini, maka ketika desain berlaku sebagai strategi, dia berada di posisi yang paling tinggi. Karena desain ini sudah bekerja secara penuh gitu ya dalam setiap sendi aktivitas tadi yang sebagai form giving, sebagai proses, sehingga akhirnya dia muncul sebagai sebuah strategi. Jadi dia bukan lagi sebagai objek akhir atau sebagai sebuah proses, dia adalah awal hingga akhir. Dan sebagai satu strategi penciptaan mumpuni yang melibatkan bukan hanya cara berpikir tapi juga bertindak. Itu desain sebagai strategi. Kalau kita bicara lalu kemudian desain sebagai strategi ini bisa mendorong inovasi sosial, atau apa sih yang disebut dengan desain sebagai strategi pendorong inovasi sosial? Ini adalah satu inovasi desain gitu ya, yang memang dibuat untuk merespon satu situasi atau permasalahan sosial tertentu di dalam masyarakat untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah yang tentu saja harus menjadi yang lebih baik dan berdampak. Oleh karena itu, desain itu baru bisa menjadi pendorong terjadinya inovasi sosial hanya ketika dia berada di dalam tataran strategi. Jadi dia nggak bisa di dalam tataran proses, dia tidak bisa di dalam tataran as a whole. Hal itu bisa terjadi gitu ya. Bagaimana sebenarnya ketika kita membicarakan desain sebagai strategi, lalu kemudian desain bisa menjadi satu pendorong inovasi sosial, kita harus menggunakan cara seperti apa sih gitu ya. Oleh karena itu, saya ingin menawarkan, lalu kemudian saya akan menceritakan juga melalui satu studi kasus, bagaimana desain bisa berlaku seperti demikian. Bapak Ibu, bagian di atas itu adalah bagian sederhana tentang satu metodologi yang dibangun dan diberi nama sebagai metodologi penelitian desain tindak yang kita sebut sebagai desain sebagai generator. Apa sih sebenarnya metodologi penelitian desain tindak ini? Ini adalah satu metodologi yang menggabungkan kegiatan penelitian, kegiatan mendesain, lalu kemudian
melakukan tindakan atau action. Gitu. Jadi ketiganya bisa berlaku secara berurutan, tapi dia juga bisa berlaku maju mundur gitu ya. Tapi tentu saja kita harus melihat dalam kerangka metodologi itu dia dapat bekerja seperti apa. Jadi si metodologi penelitian desain sebagai generator ini itu merupakan gabungan dari dua metode besar yang disebut dengan participatory action research dan design thinking. Nah, ketika kita mengoperasionalkannya di lapangan, itu kira-kira dia akan bekerja dengan melihat satu situasi sebelum intervensi melalui penelitian lapangan yang bersifat preliminary dan melalui perencanaan aktivitas partisipatori. Dari situ kemudian dia akan masuk dari data-data yang terkumpul dari satu situasi sebelum intervensi yang diukur ini, kemudian kita akan masuk ke membangun prototipe desain sebagai generator yang berlaku sebagai satu inovasi sekaligus juga intervensi. Yang kemudian nanti akan diukur pengaruhnya dari desain yang masuk ke dalam satu konteks sosial tertentu di dalam masyarakat. Nah, inovasi dan intervensi ini sebenarnya merupakan satu eksperimen desain sekaligus juga eksperimen inovasi sosial. Kalau kita bicara eksperimen desain, maka kemudian metode-metode penelitian yang bisa digunakan itu misalnya secara kuantitatif itu adalah metode eksperimental, lalu kemudian secara kualitatif itu bisa menggunakan penelitian lapangan, juga alat dari design thinking, human centered design ya, alat penelitian. Sedangkan untuk eksperimen inovasi sosial misalnya sama juga dapat menggunakan penelitian eksperimental secara kuantitatif dan secara kualitatif itu bisa mengambil metode participatory action research dengan kerangka berpikirnya look, think, dan act. Nah, gabungan dari dua itu kemudian akan membuat prototipe yang dijadikan sebagai satu parameter atau alat ukur yang ditaruh di dalam masyarakat, itu kemudian dapat diukur dampaknya sebenarnya seperti apa. Nah, ini kemudian kita akan mengukur M1 gitu ya, situasi sudah intervensi. Yang merupakan evaluasi dari si eksperimen desain dan dari evaluasi eksperimen inovasi sosial. Nah, harapannya adalah dengan demikian maka inovasi yang muncul adalah satu inovasi desain yang mampu mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang secara penelitian itu adalah gabungan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif gitu ya. Mixed method research jadinya. Dan harapannya dia akan menjadi satu desain generator yang memberdayakan masyarakat dan terjadi satu produksi pengetahuan yang membebaskan dan memberdayakan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mulai bisa melihat gitu ya kerangkanya seperti apa sih sebenarnya gitu ya desain sebagai strategi pendorong inovasi sosial. Tapi kalau kita berhenti sampai pembahasan di metodologi, mungkin Bapak Ibu akan agak sulit untuk membayangkannya ketika itu benar-benar beroperasi. Oleh karena itu izinkan saya mengambil satu studi kasus di Kampung Pondok Pucung. Bapak Ibu, mengapa Kampung Pondok Pucung? Karena di kampung inilah peneliti merumuskan metodologi desain sebagai generator. Di kampung ini juga lah kemudian peneliti selama dari tahun 2010 sampai sekarang 2020 secara bertahap itu melakukan berbagai macam penelitian. Nah, kampung ini adalah satu kampung di daerah Tangerang Selatan, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat gambar di sebelah kanan itu yang dikasih garis merah dan kuning kampung ini. Nah, si kampung ini dia adalah kampung sisa yang berada di tengah-tengah komplek perumahan modern di Tangerang Selatan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di luar garis merah dan garis kuning itu terlihat deretan-deretan rumah komplek yang ditata dengan rapi, jalanan yang besar gitu ya. Terlihat perbedaan tersebut dengan bahkan ada kolam renang kalau Bapak Ibu lihat gitu ya. Rumah yang dengan kolam renang gitu kan. Terus dia sangat tertata dengan grid-grid lurus gitu, sementara yang di dalam garis itu sifatnya sangat organik sekali. Gitu. Jadi untuk mengakses kampung ini karena dia sudah dikeroyok oleh pembangunan modern gitu ya. Kita harus masuk dari si komplek mega modern ini gitu. Nah, kita akan langsung masuk dan akan merasakan perbedaannya ketika kita masuk gitu ya, dari satu komplek yang sangat rapi, bersih, lalu kemudian infrastrukturnya juga baik gitu ya, saluran pembuangannya ada, semuanya lengkap ada di sana gitu. Lalu kemudian kita akan masuk melalui satu tembok
pembatas gitu ya, yang disebut oleh orang di Kampung Pondok Pucung itu sebagai tembok Berlin. Kita akan masuk ke dalam satu realitas sosial yang berbeda. Di dalam situ dengan sangat ironis gitu ya, kita akan menemukan jalan dengan sekarang sudah banyak jalan beton gitu ya, coran beton. Lalu kemudian jalan dengan paving block, bahkan ada di beberapa titik-titik tertentu yang menghubungkan rumah-rumah warga di dalam kampung itu masih menggunakan jalan tanah. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan gitu ya perbedaan realitanya ketika kita masuk di gambar-gambar sebelah kiri itu Bapak Ibu bisa lihat. Tidak ada saluran air yang baik di sana misalnya gitu yang terhubung dan terkondisi dengan baik gitu misalnya, tidak ada sistem pengelolaan sampah yang juga baik di sana gitu dan teratur dengan baik. Semuanya harus disiapkan mandiri oleh warga. Nah, kampung ini ciri khas atau karakternya itu adalah kampung Betawi, namun juga kemudian yang dihuni oleh keluarga-keluarga gitu ya. Lalu kemudian juga dihuni oleh masyarakat pendatang yang menghuni di kontrakan, juga membeli tanah di situ lalu membangun rumah, seperti peneliti gitu ya. Jadi peneliti juga membeli tanah di dalam kampung ini lalu membangun rumah di dalam kampung tersebut. Jadi yang sangat menarik dari situasi kampung ini adalah walaupun dengan segala keterbatasan fasilitasnya kurang, jalan juga mungkin yang paling utama saja juga tidak terlalu baik dan seterusnya gitu ya, tapi situasi sosialnya sangat luar biasa. Sistem kekerabatan dan kekeluargaannya di sana berjalan dengan sangat baik. Jadi kampung ini masih sering misalnya melakukan kegiatan-kegiatan bersama, baik di acara-acara keagamaan maupun juga kegiatan-kegiatan di misalnya seperti pemilu, 17 Agustus, dan seterusnya gitu ya. Juga kemudian kampung ini juga masih sangat guyup. Guyup tuh gimana ya? Saling berkumpul, menyapa gitu ya, saling tahu situasi keadaan tetangga satu dan lainnya dan seterusnya. Dan ini terus terang menjadi menarik gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan kompleks di depan gitu, yang sangat rapi, rumah-rumah yang tertata rapi, sistem utilitasnya baik, listrik baik, semuanya baik gitu ya, tidak ada kekurangan satupun, hanya kurang satu kalau di kompleks-kompleks itu, yaitu nggak ada orangnya. Jadi kompleks-kompleks besar itu biasanya orangnya susah ditemui gitu ya. Kalau di kampung begitu kita masuk, setiap rumah kita akan saling bertegur sapa gitu. Dulu di Bandung saya ingat sekali waktu sekolah itu ada namanya Gang Seribu Punten gitu. Jadi kalau setiap lewat kita akan halo Pak, halo Bu gitu ya, seperti itu. Gitu. Jadi situasinya sangat nyaman sekali untuk ditinggali. Dan kemudian menjadi menarik sebenarnya untuk melihat tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kampung Pondok Pucung. Nah, tahun 2010 peneliti masuk ke sana, lalu kemudian melihat satu perbedaan realita ini, gitu ya. Lalu dengan pandangan sebagai seorang desainer, gitu ya, mencoba membuat percobaan-percobaan sosial, gitu. Salah satunya adalah dengan karena latar belakang peneliti adalah seorang arsitek, berikut juga bersama istrinya gitu ya. Jadi suami istri ini peneliti adalah seorang arsitek gitu. Lalu kemudian mencoba membangun rumah dengan merespon situasi di dalam kampung. Jadi misalnya dengan tampilan yang tidak mencolok gitu ya. Lalu kemudian mencoba mengatasi persoalan-persoalan tadi misalnya di kampung ada persoalan pengelolaan sampah gitu. Lalu kemudian artinya sampah biasanya dibuang sembarangan oleh orang kampung di lahan kosong atau dibakar, gitu. Lalu ada persoalan juga perihal karena tidak ada saluran, misalnya ada titik-titik yang tergenang walaupun tidak banjir, misalnya. Lalu kemudian juga karena air harus diusahakan sendiri di dalam kampung tersebut, maka air itu seringkali kekeringan di musim panas, tapi berlebihan di musim hujan, gitu ya. Lalu kemudian juga ada permasalahan lain gitu di mana banyak anak-anak, banyak sekali anak-anak di dalam kampung ini, namun semakin kurangnya ruang di dalam kampung ini, maka semakin juga berkurang ruang mereka bisa melakukan eksplorasi kreatif gitu ya, bermain gitu. Sehingga nanti yang terjadi anak-anaknya sudah sedikit lebih besar itu akan mulai mencoret-coret kampung. Kita akan lihat itu nanti. Oleh karena itu sebagai pasangan peneliti gitu ketika masuk ke dalam kampung kita mencoba membangun rumah yang memperlihatkan hal-hal tersebut, misalnya dengan membuat sistem penampungan air hujan,
untuk mengatasi persoalan air, membuat biopori untuk mengatasi saluran yang tidak ada di kampung, juga untuk pengelolaan sampah organik dan anorganik gitu ya. Dan berbagai macam eksperimen desain secara fisik arsitektur dengan tujuan agar kemudian masyarakat bisa melihat dan mencontoh. Jadi boleh dibilang si rumah besi ini adalah generator pertamanya di Kampung Pondok Pucung. Oh iya, rumah tempat eksperimen itu disebut rumah besi karena dibuat dari kerangka besi gitu ya, sehingga oleh orang kampung disebut sebagai rumah besi. Gitu. Nah, tapi kemudian kita melihat bahwa kalau misalnya rumah ini jadi showcase tapi nggak pernah disiarkan, disosialisasikan gitu ya, maka warga juga nggak tahu bahwa ini apa sih sebenarnya. Oleh karena itu juga karena melihat situasi kekerabatan kampung yang luar biasa, kita membuka pintu sebesar-besarnya. Sehingga sejak tahun 2014 itu hingga sekarang rumah ini menjadi menjadi pusat tempat berbagai macam kegiatan warga atau paling tidak diskusi-diskusi warga untuk membuat banyak kegiatan di kampung. Itu dari tahun 2014. Gitu. Jadi tadinya hanya merupakan eksperimen fisik, arsitektur gitu ya, tapi kemudian berubah menjadi eksperimen pendorong inovasi sosial. Banyak sekali inisiasi yang dilakukan di situ, nanti kita akan lihat videonya. Ya mungkin saya share sedikit video ya tentang apa yang sudah dilakukan. Ini kami bikin sistem air yang kami ambil airnya dari tampungan air hujan. Belakang ini juga kami punya sistem biopori untuk mengatasi genangan air. Kami juga punya biopori lain di samping rumah kami. Itu biopori yang kami khususkan untuk. Ya, jadi Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat ya dari tadi eksperimen fisik gitu. Lalu kemudian mulai melakukan berbagai macam eksperimen inovasi sosial gitu. Dan ini kita sangat beruntung karena dibantu oleh para mahasiswa-mahasiswi dari desain interior dan desain komunikasi visual School of Design UPH. Sudah tidak ada. Jadi sekarang mengingatkan yang masa lalu dulu. Dulu banyak yang bercocok tanam kangkung, bayam dan segala macam. Tapi sekarang Hai Dagers, apa kabar? Dak punya proyek baru nih. Proyeknya adalah mencerdaskan
program 100 lubang biopori yang ada di lingkungan level 2, terutama di KRT-an 5 dan KRT-an 6. Alhamdulillah dengan kerjasama bantuan dari mahasiswa, baik dari yang dibina Bapak Martin. Bapak dapat bukunya siapa? Langsung pertama, ibu siapa? Bu Aksi. Harapannya bisa lebih kompak, berikan waktu. Kegiatan ini berkembang, kita punya waktu untuk mengajukan organisasi, apalagi membawa-bawa nama kita sendiri. Terus kalau buat masa ke depan, buat generasi berikutnya, harapan kedua itu biar bisa lebih kompak buat generasinya, terus bisa mengharumkan nama organisasi Arteta apalagi nama. Oke, Bapak Ibu, saya akan teruskan lagi ke presentasi tadi. Ya, 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 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa sudah banyak inisiasi yang dilakukan, dan Bapak Ibu mungkin lihat di terakhir itu ada salah satu tokoh anak muda namanya Abdul Rashid. Abdul Rashid di akhir, kalau Bapak Ibu lihat, maka itu video dibuat tahun 2016 ya Bapak Ibu, berarti 4 tahun yang lalu. Dan Abdul Rashid kemudian mulai membayangkan tentang masa depan kampung. Jadi inisiasi yang kita lakukan dari tahun 2014, Bapak Ibu, eksperimen inovasi sosial itu mulai muncul bibit-bibit di tahun 2016 ketika Abdul Rashid sebagai salah satu pemuda kampung itu merasa bahwa dia bisa membayangkan masa depan yang lebih baik gitu ya untuk kampungnya dia. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi melihat videonya itu mungkin Bapak Ibu melihat bahwa ya tapi itu sih mudah ya, itu seperti pemberdayaan biasa. Tapi sebenarnya di balik itu Bapak Ibu ada tadi metode desain sebagai generator, metodologi desain sebagai generator yang menggabungkan berbagai macam metode di dalamnya, mixed method research, yang kemudian membuat kadar penelitian dan pengukuran M0 dan M1 ini dilakukan. Jadi pencarian data, lalu kemudian yang Bapak Ibu lihat itu lebih banyak di actionnya, tapi sebelumnya ada prototipe desain, lalu kemudian akhirnya ada pengukuran dan evaluasi terhadap apa yang terjadi. Lalu juga melihat keberlanjutannya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sekarang sudah tershare bahwa sebenarnya yang pertama kali kita lakukan itu adalah mendefinisikan tema-tema di dalam Kampung Pucung gitu ya. Lalu kita menemukan 3 tema. Tema yang pertama adalah tentang karsa atau nilai atau kenangan. Yang kedua adalah asa atau harapan. Yang ketiga adalah tentang rasa atau pengalaman. Nah Bapak Ibu, dari setiap tema-tema ini kemudian kita menurunkan problem statement atau di dalam design thinking itu dikenal dengan how might we question. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa membangkitkan rasa bangga warga terhadap kampungnya sendiri, terutama Kampung Pucung, Tangerang gitu ya. Lalu kemudian kita membuat prototipe-prototipenya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi bisa lihat karsa atau tentang nilai itu dibangkitkan melalui eksperimen desain dan penghijauan lingkungan yang kita sebut dengan TATITU, tanam sini, tanam situ. Yang kalau di video Bapak Ibu tadi bisa lihat yang menggunakan bambu-bambu gitu ya, lalu kemudian warga berkebun dan seterusnya. Sedangkan asa atau harapan itu kita bekerja sama dengan anak-anak muda dan generasi yang akan datang di Kampung Pucung. Prototipe yang kita buat pertama kali yang Bapak Ibu lihat itu adalah Kakiku Keko Project. Ya. Kampung kita kumpul kreatif dan kolaboratif gitu. Itu tujuannya adalah untuk membangkitkan imajinasi dan harapan melalui eksperimen desain ruang publik dan aktivitas kreatif. Yang ketiga itu tadi tentang pengelolaan sampah dan permasalahan air. Itu dari kita turunkan dari tema rasa, itu prototipenya adalah nabung air ya, membuat biopori, lalu eksperimen kelola sampah, eksperimen model penyerapan air dan seterusnya. Nah hari ini untuk menunjukkan
desain sebagai strategi pendorong inovasi sosial, saya akan hanya fokus yang di tengah-tengah, yaitu perihal asa atau harapan. Dan yang bermula dari proyek yang bernama Kakiku Keko Project. Proyek ini seperti Bapak Ibu lihat di dalam video itu dimulai tahun 2015, tahun 2016 gitu ya. Dengan 3 inisiasi itu kita sebut Ayo Main, Ayo Kreatif, dan Ayo Baca. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita lihat tadi seperti yang saya sampaikan di awal Bapak Ibu, anak-anak Pucung ini banyak sekali range-nya dari mulai balita sampai kemudian usia SD, lalu kemudian usia SMP, menjelang remaja, lalu remaja, hingga anak kuliahan. Range yang banyak ini juga menyebabkan mereka perlu tempat-tempat bermain dan menunjukkan kreativitas gitu ya, dari apa yang mereka lakukan untuk bermain. Namun karena ruangnya semakin sempit di kampung, misalnya di foto sebelah kanan bawah, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana mereka bermain di tempat yang biasanya dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga kampung. Dan memanfaatkan sampah, misalnya mereka bisa membuat tenda-tendaan gitu ya, atau rumah-rumahan gitu. Tapi di satu sisi yang lain juga ya, sekelompok anak muda yang sudah mulai besar itu mulai mencoret-coret kampung. Jadi ini sangat luar biasa sekali gitu ya, karena mereka ingin menunjukkan aksi dan kreativitas mereka. Nah, tentu saja kemudian kita datang ke kampung tersebut, ke Kampung Pucung, lalu kemudian kita mulai berdiskusi, kita engagement, kita penelitian lapangan, kita kumpulkan data, sehingga akhirnya kemudian kita mengenerate 3 inisiatif, yaitu tadi Ayo Main, yang tujuannya adalah mengajak anak-anak bermain, namun sekaligus juga sebenarnya mencari data, di mana kemudian kita bisa memapping kampung, di mana tempat-tempat anak-anak itu biasa berkumpul, bermain, melakukan apa mereka di sana, dan seterusnya, tapi kita ajak melalui kegiatan bermain bersama. Lalu kemudian di Ayo Kreatif itu kita menggagas inisiatif 2 dimensi dan 3 dimensi. Inisiatif 2 dimensi itu dilakukan bersama-sama dengan mahasiswa-mahasiswa DKV, program studi desain komunikasi visual UPH. Sementara yang inisiatif 3 dimensi itu dengan program studi desain interior School of Design UPH. Nanti lalu kemudian kita juga menggagas Ayo Baca, mengajak anak-anak untuk mulai membaca ya, dengan kemudian salah seorang warga menawarkan terasnya untuk menjadi rumah baca. Lalu kemudian inilah yang terjadi ya, community initiation-nya Bapak Ibu bisa lihat salah satunya adalah muncul dalam bentuk mural-mural, dan mural ini bukan mengikuti tren ya Bapak Ibu, tapi melihat situasi dan permasalahan yang ada di dalam kampung, di mana tembok-tembok yang tidak bertuan akan menjadi sasaran oleh anak-anak muda dan anak-anak remaja. Nah, pada saat kita melakukan hal ini, kita sengaja merangkul mereka. Kita merangkul mereka, kita mengajak mereka, kita berdiskusi dengan mereka, kita berdiskusi dengan seluruh warga kampung tentang gambar-gambar apa yang mereka inginkan, sehingga di sekujur kampung, di dinding-dinding kampung itu Bapak Ibu bisa lihat berbagai macam model gambar yang muncul. Ada gambar tentang kritik perkotaan, ada gambar yang sangat anak-anak sekali, ada gambar yang modelnya bomber di sebelah kanan, ada gambar yang modelnya nasihat-nasihat atau petuah-petuah begitu ya. Jadi ini adalah gambar-gambar yang kemudian diinisiasi pada saat kita masih melakukan dalam konteks Kakiku Keko Project. Ini terjadi pada tahun 2016 Bapak Ibu, dan yang menyenangkan setelah acara ini berakhir, tim peneliti keluar dari sana, mahasiswa-mahasiswi juga keluar dari sana, itu masih dilanjutkan terus oleh warga. Kita bisa lihat kemudian misalnya mereka masih, anak-anak remaja masih mencoret-coret dinding, tapi kali ini dengan lebih sopan. Artinya mengerti bahwa, oh kalau saya mau gambar, misalnya saya akan menghapus gambar yang saya sudah gambar, saya tidak timpa, lalu kemudian saya akan gambar yang baru di sana. Salah satu contohnya begitu. Lalu ada yang keluar model gambar-gambar seperti nasionalis gitu ya, Pancasila, kemudian bendera merah putih, dan seterusnya. Lalu ada juga yang menjadi elemen estetis tambahan dari ruang-ruang sisa yang dijadikan tempat bermain. Seperti di kanan, di bawah ya, gambar di bawah yang bisa kelihatan bahwa gambarnya itu seperti gambar anak-anak gitu. Tapi juga ada warga yang misalnya merespon dengan, oke deh, kayaknya kampung kita udah mulai kelihatan rapi nih. Gimana kalau mereka waktu itu sekitar 5-7 kelompok warga mengecat rumahnya dengan warna yang seragam atau sama. Gitu. Jadi ini terjadi setelah kita sudah keluar. Jadi ini seperti satu bukti keberlanjutan dari si desain sebagai pendorong inovasi sosial tadi di Kampung Pondok Pucung. Nah, yang menarik adalah kemudian kita merekam juga bahwa ini terjadi
inisiasi-inisiasi yang berkelanjutan. Misalnya masih di Kampung Pondok Pucung, gambar di atas itu yang ada dinding dengan tangan-tangan itu benar-benar kemudian misalnya warga kontrakan mewarnai kontrakannya gitu dengan gambar-gambar seperti yang ada di sekitar kampung. Lalu kemudian mulai merembet ke kampung lain, bukan di Kampung Pucung lagi, tapi di kampung di Tangerang Selatan juga masih gitu ya, dia muncul. Lalu kemudian bahkan kemudian pemerintah Kota Tangerang Selatan gitu melihat inisiasi ini tampaknya baik gitu ya, lalu membuat inisiatif yang namanya Gang Cantik. Nah begitu ini diambil oleh pemerintah gitu ya programnya, kemudian dia menyebar dengan sangat cepat Bapak Ibu. Dari yang semula hanya ada di Kampung Pucung, lalu kemudian dia muncul di sekitaran Kampung Sawah dan Jombang di Tangerang Selatan, di Pondok Betung di Serpong, juga di Perigi juga muncul sampai mungkin tahun 2018 Bapak Ibu masih melihat sampai Ciledug mungkin gitu ya. Bapak Ibu akan melihat inisiasi-inisiasi di dalam gang-gang yang diwarna-warnai ini. Bapak Ibu mungkin berpikir, bukankah misalnya Kampung Warna-Warni sudah ada inisiasinya? Nah ini inisiasi yang berbeda Bapak Ibu. Kampung Warna-Warni misalnya yang ada di Tangerang atau katakanlah yang paling terkenal di Semarang dan di Jodipan ya di Malang, itu sifatnya adalah merespons rumah warga. Tapi yang terjadi di sini adalah justru merespon ruang-ruang atau dinding-dinding tidak bertuan yang biasanya dicoret-coret. Jadi ini berbeda inisiatifnya, gitu. Dan Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kemudian ini menular dan bekerja dengan begitu sangat hebat gitu ya di banyak tempat. Bapak Ibu bisa lihat model-modelnya juga, ada yang kampungnya kayaknya banyak bomber di situ ya, yang jago main grafiti-grafiti. Ada kampung yang tampaknya ada pelukis gitu ya, jadi gambarnya gambar lukisan. Lalu juga ada yang penggemar klub bola, jadi gambarnya adalah klub bola tertentu. Tapi ada juga yang menggunakan model-model abstraksi gitu ya, dan permainan warna-warni. Jadi ini benar-benar udah merupakan inisiasi warga yang kami dari tim peneliti itu sebenarnya sudah tidak ikut lagi sama sekali. Bahkan juga tidak ikut di dalam program pemerintah yang disebut Gang Cantik tadi gitu. Jadi ini sudah merupakan benar-benar inisiasi mandiri dari warga. Nah, itu tadi dari sebuah kampung kecil di sektor di Tangerang Selatan gitu ya, Kampung Pondok Pucung di Tangerang Selatan, dia bisa menyebar sampai kemana-mana. Lalu mungkin Bapak Ibu juga pengen tahu ya apa yang terjadi kemudian di Kampung Pondok Pucung. Pada itu Bapak Ibu ingat tadi tahun 2016 gitu ya. Pada tahun 2016 di Kampung Pondok Pucung ada kegiatan yang kemudian muncul Kaki Kukiku Project yang hasilnya adalah mural-mural tadi, terutama salah satunya gitu ya. Di mana anak muda kemudian melihat bahwa dia bisa melihat potensi kampungnya, mulai bisa membayangkan. Tadi ditutup dalam video Abdul Rashid mengatakan bahwa dia ingin anak-anak muda bisa lebih kompak lagi, lalu bisa lebih kreatif lagi. Nah Bapak Ibu, tahun 2017, jadi Kaki Kukiku Project itu mulai tahun 2016. Tahun 2017 itu anak-anak kampung Pucung, anak-anak muda Kampung Pucung menggagas festival kreativitas mereka sendiri yang disebut dengan Festival Kreatif Ambrek. Ambrek itu kalau dalam bahasa Betawi itu artinya kumpul bareng. Ambrek. Tahun 2017 Bapak Ibu, bulan Desember. Jadi dari bulan April tahun 2016 akhirnya anak-anak muda Kampung Pucung memberanikan diri di bulan Desember 2017 membuat Festival Ambrek pertama. Dan Bapak Ibu, festival ini berjalan terus dari tahun 2017, tahun 2018 mereka membuat festival lagi dengan nama Pucung Cerdas Bersih Berseri Kembali. Lalu kemudian tahun 2019 membuat festival kreatif lagi yang disebut dengan Ambrek Ngejakkeuy, gitu. Ngejakkeuy itu yuk ngerjain bareng-bareng gitu, kira-kira begitu. Ngejakkeuy gitu ya. Yang Bapak Ibu bisa lihat mereka mencoba teknik-teknik baru gitu ya, marbling yang sifatnya tetap pengasahan kreativitas dan seterusnya. Nah, tahun 2020 kemarin ketika masa pandemik mereka juga tidak menyerah dan tidak mau berdiam diri saja dalam situasi tersebut dan tetap mengadakan festival Ambrek ketiga. Mereka sebutnya ketiga karena yang tahun 2018 itu mereka skip gitu ya. Jadi 2017 itu Ambrek 1, 2018 itu Ambrek tapi sifatnya lebih, mereka merasa mungkin itu bukan lebih ke anak muda gitu ya, kan lebih ke seluruh kampung.
Ambrek 2 itu tahun 2019 dan ambrek 3 itu tahun 2020 kemarin dalam situasi COVID. Saya akan perlihatkan videonya Bapak Ibu tentang yang kegiatan ambrek yang terakhir, Festival Kreativitas tahun 2020 yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, karena situasi ambrek tahun 2020 ini dilakukan dalam masa pandemik, maka engagement-nya pun dilakukan dengan dua cara gitu ya, melalui online, tapi juga dengan melalui pertemuan fisikal yang diminimkan sekali. Lalu kemudian kita juga mencoba melakukannya dengan protokol kesehatan gitu, dan tentu saja meminta izin gitu ya kepada petugas-petugas pemerintahan yang berwenang sehingga kita boleh melakukan festival ambrek yang ketiga. Diputuskan melalui diskusi bersama-sama warga, lalu kemudian juga dengan tetap ya dilakukan pretest M1, dilakukan pengukuran, lalu kemudian dicarikan prototipenya sehingga akhirnya melihat satu situasi waktu itu yang lagi disenangi adalah layang-layang, maka kemudian kita bersepakat gitu ya untuk membuat festival layang-layang ambrek 3.0. Dan ini sangat luar biasa sekali responnya, sangat banyak sekali warga yang ikut, tapi tetap kita mencoba menjalankannya tetap dengan protokol kesehatan. Dalam inisiasi ini kita dibantu oleh mahasiswa-mahasiswi Produk Studi Desain Interior UPH, namun tetap kita melakukan model penelitiannya tetap dilakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mungkin melihat actionnya, tapi sebenarnya di balik ini semua ada pengukuran-pengukuran yang dilakukan yang kemudian juga menjadi pembelajaran untuk setiap anak-anak muda ya, dikembalikan lagi karena penelitian ini untuk mereka untuk kemudian bisa berpikir dan berimajinasi lebih lagi di masa yang akan datang. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, bagaimana kemudian festival layangan ini diikuti dengan sangat antusias dengan tema COVID. Dan kali ini gitu ya, inisiator lebih banyak dari anak-anak muda gitu. Jadi mahasiswa hanya membantu saja, tapi benar-benar yang punya gagasan, yang punya ide, yang memikirkan kira-kira seperti apa festivalnya gitu ya, itu sudah anak-anak muda itu sendiri. Nah, kita juga kemudian menggunakan kesempatan festival ini gitu sebenarnya adalah untuk memberikan kampanye awareness tentang COVID-19 dan tentang bagaimana masyarakat Pondok Pucung menyambut new normal. Gitu. Jadi di sini kita mencoba melakukan penyuluhan-penyuluhan gitu kan, baik untuk peserta maupun juga untuk para orang tua gitu ya yang menemani peserta dalam ajang kreativitas ini. Dan tujuannya adalah sembari kita bersenang-senang, kita kreatif gitu, tapi juga kita kemudian memberikan campaign-campaign tentang pandemik yang saat ini sedang terjadi. Terima kasih sudah bisa hadir di sini untuk bisa merekankan walaupun di masa pandemi kita masih tetap produktif untuk melakukan kegiatan yang sifatnya bersosialisasi, tetapi dengan menerapkan protap dari protokol kesehatan COVID itu sendiri. Saya Abdul Rosyid. Nah, ini Bapak Ibu adalah Abdul Rosyid yang ada di foto di video tadi yang pertama tahun 2016. Setelah 4 tahun sudah terlihat apa yang diimajinasikan dan dibayangkan oleh Abdul Rosyid itu terjadi. Gitu. Nanti Bapak Ibu juga akan bisa lihat setelah ini adalah kesaksian atau tanggapan dari ketua yang merupakan generasi berikutnya dari anak Kampung Pucung. Ini sangat membantu ya untuk membantu berkreativitas anak-anak pemuda Karang Taruna Pondok Pucung. Semoga anak-anak pemuda Karang Taruna Pondok Pucung lebih kreatif lagi dan imajinatif lagi dalam melakukan hal sesuatu, baik dari segi fisik maupun jasmani.
Iya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana gitu ya. Bagus, ketua festival kreatif namanya Bagus, Festival Kreatif Ambrek 3.0 itu menyampaikan bahwa sebentar, saya sekalian. Ya. Bagus menyampaikan gitu ya, bahwa dia sangat berharap semoga anak-anak muda itu bisa lebih kreatif dan bisa lebih imajinatif lagi. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Bagus yang merupakan generasi kedua dari Abdul Rashid yang ada di generasi pertama Kampung Pondok Pucung sudah mulai bisa mengatakan gitu bagaimana dia ingin anak-anak muda itu bisa lebih kreatif dan bisa lebih imajinatif. Jadi buat kami itu adalah satu pencapaian terbesar gitu, di mana semua ini adalah karena desain. Jadi ini bisa menggambarkan mudah-mudahan Bapak Ibu bagaimana desain itu benar-benar bisa jadi satu pendorong terjadinya inovasi sosial gitu. Ada perubahan cara berpikir, perubahan kreativitas, berbagai macam hal gitu dari anak-anak muda Kampung Pondok Pucung. Nah, saya ingin menutup Bapak Ibu dengan satu pertanyaan tentang, jadi mungkin nggak sebenarnya desain itu berlaku sebagai sebuah strategi dan sebagai pendorong inovasi sosial? Dengan melihat cerita tadi yang dibangun dari tahun 2014 dan masih berjalan hingga tahun 2020, 6 tahun kemudian, kita bisa melihat bahwa ini adalah satu hal yang sangat mungkin untuk dilakukan. Tapi mungkin pertanyaannya adalah kalau gitu apakah kita perlu menunggu sampai 6 tahun? Gitu. Sebenarnya Bapak Ibu dengan menggunakan metodologi desain sebagai generator, penelitian tindak desain tadi, kami melihat bahwa sesungguhnya dengan metode ini kita bisa melakukan paling tidak dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Lalu kemudian kita hanya perlu untuk memeriksa terus dan memantau terus perkembangan yang terjadi setelah inisiasi yang pertama itu dimunculkan. Jadi dengan metodologi ini yang tertera di layar Bapak Ibu ini, kita bisa melakukan hal tersebut dalam waktu kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Nah Bapak Ibu, sebagai pendamping dari metodologi desain sebagai generator ini juga Bapak Ibu bisa melihat ada beberapa indikator yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Bahwa yang pertama adalah kita perlu indikator tingkat akurasi penentuan tema pemberdayaan. Jadi tema pemberdayaan ini harus benar-benar dirumuskan dengan akurat gitu. Yang kedua adalah tingkat akurasi dari penentuan kerangka kerja, strategi intervensi, metode dan alat kerja. Yang ketiga adalah tingkat pemahaman dan keterlibatan warga sepanjang pengembangan intervensi. Ini juga penting gitu ya. Yang keempat adalah tingkat kelindahan jejaring dari setiap stakeholder. Karena setiap kali kita melakukan sesuatu, itu kita pasti berkolaborasi dengan komunitas lain, dengan institusi lain, lembaga formal dan non-formal, dan seterusnya. Yang kelima adalah tingkat partisipasi warga sepanjang proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Jadi kita harus terus mendorong supaya warga akhirnya menjadikan ini sebagai acara mereka sendiri. Yang keenam adalah tingkat kreativitas dan inovasi baru yang ditunjukkan bukan oleh kita sebagai peneliti, tapi ditunjukkan oleh warga. Dan ini harus direkam terus sebenarnya. Karena ini sebenarnya menjadi yang ketujuh, ya, terjadinya produksi pengetahuan dengan melihat jumlah inisiasi mandiri, kreativitas, dan inovasi baru yang muncul di dalam warga. Yang kedelapan adalah tingkat fleksibilitas intervensi yang dihadirkan, harus melihat dari kemampuannya mengakomodasi modifikasi yang dilakukan warga. Jadi intervensi itu harus cukup fleksibel gitu ya, karena nanti yang meneruskan itu adalah warga dengan modifikasi-modifikasi tertentu dari intervensi awal yang disiapkan. Yang kesembilan adalah tingkat perubahan dan dampak yang teruji dengan metode kombinasi penelitian tindak desain, dan yang ke-10 adalah tingkat keterbukaan terhadap evaluasi, kemungkinan keberlanjutan, dan replikasi fleksibel program di tempat asal dan penularan di tempat lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa metodologi desain sebagai generator ini sebagai satu strategi ya, pendorong inovasi sosial itu menjadi mungkin karena dia hadir secara terukur sebagai champion yang mampu membangkitkan kesadaran personal dan kolektif. Dia juga hadir secara terukur sebagai aktivitas kreatif personal dan kolektif masyarakat dalam sebuah proses pemberdayaan. Dan yang ketiga, dia mampu berpengaruh melampaui konteks pemberdayaan sendiri dan menular menjadi model proses pemberdayaan di tempat lain. Dengan demikian Bapak Ibu, kita mudah-mudahan bisa memahami arah baru dari desain. Yang kita sebut sebagai desain sebagai strategi tadi yang akan mendorong inovasi sosial, yaitu adalah desain yang lebih berkelindahan dengan masyarakat,
dia harus berkeadilan sosial, dia harus dilakukan secara kolaboratif, dan dia harus lestari. Oleh karena itu dengan demikian, dia harus menjadi desain yang senantiasa berubah dan mendorong perubahan. Design that changes and generate change. Saya akan tutup Bapak Ibu dengan menyampaikan ada satu hal lagi Bapak Ibu yang penting untuk kita selalu menyiarkan apa yang kita lakukan, yaitu dengan pentingnya berjejaring dan membuat publikasi. Dalam hal ini misalnya salah satunya adalah dengan mempublikasikan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dan produksi-produksi pengetahuan yang sudah dihasilkan oleh Bapak Ibu, teman-teman sekalian bersama warga di mana di seluruh Indonesia ini, dan kemudian mempublikasikannya. Sehingga kita bisa saling belajar, kita bisa saling lesson learn, kita bisa mengembangkan terus keilmuan-keilmuan desain kita, sehingga semakin lama, semakin tujuan kita untuk menjadikan desain itu berperilaku sebagai strategi dan menjadi pendorong terjadinya inovasi sosial tercapai. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, demikian penyampaian materi utama dari Pak Martin. Langsung aja kita mulai sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan video dan langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Atau buat para peserta boleh bertanya juga melalui kolom chat. Kalau gitu kita langsung mulai saja. Ada yang mau bertanya? Oke, Pak Martin, sambil nunggu pertanyaan yang lain, mungkin aku dulu kali ya nanya, Pak. Tantangan-tantangan dari Pak Martin temuin tuh apa sih yang udah Pak Martin temuin dalam menjalani kegiatan-kegiatan ini? Tantangan-tantangan yang ditemui itu banyak sekali, Kartika, terutama ketika kita, jadi begini, seringkali gitu ketika kita belajar desain di universitas, gitu, kita seringkali lupa bahwa desain ini kelak nanti akan ada di masyarakat dan dia akan digunakan di dalam satu konteks masyarakat tertentu, gitu. Yang kita lupakan adalah bahwa sesungguhnya desain kita itu sangat mampu untuk membuat satu perubahan di dalam masyarakat, gitu. Kita kadang-kadang ngedesain aja gitu, lalu kemudian kita pikir dia tidak akan berdampak apa-apa. Padahal sesungguhnya dia sangat berdampak. Nah, oleh karena itu ya kita di School of Design juga seringkali gitu ya memberikan pembelajaran-pembelajaran yang langsung dalam konteks masyarakat dengan tujuan bahwa supaya mahasiswa-mahasiswi dan juga kita sebagai desainer sadar gitu tentang hal tersebut. Dan ini bukanlah satu hal yang mudah, Kartika. Jadi ketika kita benar-benar mencobakan desain kita dalam satu lingkup konteks masyarakat tertentu, itu banyak sekali hal yang harus dipikirkan. Banyak sekali hal yang kemudian harus kita jadikan bahan pertimbangan. Salah seorang rekan saya yang bijaksana pernah mengatakan bahwa kalau kita ingin mengubah satu orang, kita harus berbicara dengan satu orang. Tapi kalau kita mau mengubah 100 orang, maka kita harus bicara dengan 100 orang. Jadi ketika kalau ditanya kesulitannya, tantangannya apa? Tantangannya adalah sampai sejauh mana sih sebenarnya kita ingin desain ini berdampak gitu. Jadi kalau kita memang ingin berdampak, maka kita memang harus meluangkan waktu untuk mendengarkan semua aspirasi dari semua orang yang kelak akan terdampak oleh desain kita itu. Dan itu bukan perkara mudah. Karena kita baru tahu ternyata misalnya desain kita merugikan orang lain, desain kita ternyata menyinggung orang lain, desain kita misalnya ternyata juga membuat senang orang lain juga gitu ya. Dan kemudian orang bisa terdampak gitu oleh desain-desain yang kita berikan, bukan cuma negatif tapi juga positif gitu. Bagaimana kemudian orang itu bisa terinspirasi oleh desain kita lalu kemudian memunculkan inisiasinya sendiri gitu. Jadi itu sih mungkin bayaran dari tantangan yang dihadapi gitu adalah dampaknya. Apalagi kalau dampaknya bagus ya. Iya betul Pak. Gitu kira-kira, Kartika. Tapi Bapak sendiri pernah merasakan dampak yang tidak bagus iya. atau gagal gitu? Oke, baik. Teman-teman sekalian yang ada di dalam ruang ini pasti kalau teman-teman juga adalah seorang atau secara berkelompok ya sebagai komunitas itu adalah seorang inisiator atau pelaku yang ada di masyarakat gitu ya dan melakukan misalnya hal yang tadi saya lakukan, pasti teman-teman tahu bahwa salah satu isu yang paling susah adalah ketika keberbedaan kita dengan masyarakat yang kita datangi itu kemudian tidak terkelola dengan baik.
Jadi pun bila terkelola dengan baik, lagi-lagi ada orang bijak, tapi sekaligus juga memang ada teorinya ya di dalam buku pemberdayaan, bahwa kita tidak pernah bisa menganggap bahwa ketika kita masuk dalam satu kelompok masyarakat, masyarakat akan selalu grafiknya dari mulai acuh tidak acuh misalnya gitu ya, terus kemudian tidak menerima, lalu kemudian menjadi menerima, terus semakin lama semakin bahagia. Nggak begitu. Kadang-kadang udah sampai di titik tertentu, kita udah baik-baik aja, udah bahagia gitu, tapi karena satu hal aja gitu, kemudian kita bisa kembali lagi ke titik di mana masyarakat tidak menerima kita. Nah, kita pernah mengalami itu. Jadi tahun 2016 itu kita mengalami puncak penerimaan di masyarakat Kampung Pondok Pucung gitu. Tapi di tahun 2016 itu juga kemudian mulai ada kontra terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi perbedaan, terutama perbedaan etnis gitu ya, perbedaan etnis dan perbedaan kepercayaan gitu, kemudian menjadi satu hal yang cukup sensitif di kampung gitu. Jadi sempat menjadi kontra gitu. Tapi nah ini tadi balik lagi dengan cerita yang tadi saya sampaikan di awal ya, ketika di Kampung Pucung ada dua pendapat berbeda gitu, ada dua pendapat berbeda ya, ada yang menerima kita dan ada yang tidak menerima kita. Tapi karena kemudian tadi saya bilang engagement kita itu benar-benar ke seluruh warga, bahkan yang kontra pun tetap kita engage gitu ya, tetap kita bertemu, kita ngobrol gitu. Sehingga akhirnya kemudian dukungan terhadap tim peneliti gitu dan teman-teman itu justru datang dari tokoh masyarakat di Kampung Pucung. Jadi pada saat sedang kontra gitu ya, justru dibilang oleh tokoh masyarakat di Kampung Pucung, pindahkan saja semua kegiatannya di tempat saya. Sehingga orang-orang yang kontra akan melihat bahwa saya mendukung kegiatan Anda. Gitu. Begitu, jadi ya dibantu kita gitu. Walaupun tetap harus berhati-hati gitu ya. Tetap harus berhati-hati. Begitu kira-kira. Salah satu. Pak, ada yang mau nanya nih. Ya, silakan. Kapan peneliti tahu waktu yang tepat untuk meninggalkan tempat penelitian dan mereka bisa mandiri? Ini pertanyaan dari Ibu Juliana Putra. Oke. Nah ini menarik sekali. Ya. Mungkin salah satu yang mungkin jadi pertanyaan semua yang ada di sini gitu ya. Wah, Bapak mau sampai kapan ada di situ gitu. Oke, saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa saya sebagai peneliti bersama istri saya dan teman-teman komunitas yang peduli dengan Kampung Pucung itu, tapi saya khususnya kebetulan dengan istri saya itu tinggal di kampung tersebut. Nah ini seringkali dianggap sebagai satu hal yang kalau dalam penelitian tidak objektif lagi nih gitu ya, bias. Jadi bias penelitian karena tinggal di kampung tersebut. Tapi Bapak Ibu dan Ibu Juliana yang sudah memberikan pertanyaan, mudah sekali sebenarnya tahu di mana kita harus meninggalkan satu konteks masyarakat tertentu gitu ya, satu konteks masyarakat tertentu. Yaitu adalah pada saat kita melihat bahwa masyarakat mulai menginisiasi kegiatan-kegiatan mereka sendiri. Dan Ibu Juliana dan juga Bapak Ibu, yang paling menarik yang kita temukan adalah inisiasi itu sering kali tidak serupa dengan inisiasi awal yang kita lakukan. Gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya saya berikan contoh gitu ya, di awal itu misalnya kita memberikan contoh mural kepada anak-anak Kampung Pucung. Tapi kemudian di festival-festival berikutnya itu tidak muncul mural lagi. Mereka memunculkan apa yang mereka anggap sebagai satu hal kreatif yang harus mereka lakukan sendiri dan mereka mampu lakukan itu. Gitu. Jadi mereka kayak tadi gitu ya, festival yang terakhir itu adalah festival layang-layang gitu. Dan itu udah totally acara mereka. Kita udah di luar sama sekali. Kenapa? Karena layang-layang adalah trennya yang saat ini sedang ada di Kampung Pucung. Terus kemudian anak-anak muda itu sangat antusias dengan layang-layang dan mereka menganggap bahwa layang-layang ini bisa jadi satu media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang tadinya nggak mau ikut di kampung. Gitu. Jadi yang mendeteksi permasalahan itu udah bukan kita lagi tim peneliti, mereka sendiri. Jadi mereka yang datang gitu. Pak, saya mau festival di kampung ini, semua orang di kampung ikut. Oleh karena itu kita bikin festival layang-layang, Pak. Kenapa? Karena hanya dengan cara itu semua akan ikut dan rame, dan kita pada saat kampanye COVID dan new normal itu cakupannya gitu ya, jangkauan itu jadi lebih luas. Nah itu dari mereka sendiri. Jadi kalau ditanya kapan sih? Sebenarnya kalau kami dari tahun 2016 berarti relatif sudah tidak
ikut serta lagi di dalam berbagai macam inisiasi yang dilakukan oleh anak-anak muda di Kampung Pucung. Yang kita lakukan hanya memelihara mungkin gitu ya. Kurang lebih begitu, Bu Kartika dan Bu Juliana. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Martin buat jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Alfiansyah Zulkarnain. Mungkin ya. Bapak Alfian boleh menyalakan videonya dan menanyakan langsung. Baik. Wah, ini ada teman lama nih. Saya lihat nih ada Pak Camat Sepatan. Halo Pak, apa kabar Pak? Selamat datang, senang sekali Pak bisa bergabung Pak. Wah, ini dulu kami bersama-sama itu melakukan inisiasi di Mekar Bakti ya Pak Camat ya. Demikian. Jadi terima kasih sekali kehadirannya Pak. Ya Pak Martin, sambil nunggu Pak Alfian buka video, kita skip dulu ya pertanyaannya. Okay. Dari Bapak Restu Ismoyo Aji. Ya. Beliau dari DKV UPN Jatim mau bertanya. Ya. Beliau tertarik ingin tahu apakah warga dari perumahan yang bertembok tadi atau non-kampung ada yang berpartisipasi dalam kegiatan yang diinisiasi oleh tim Anda? Jika tidak, mengapa? Jika iya, mengapa? Oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik sekali nih. Pertanyaan yang menarik sekali. Jawabannya jujur tidak, Pak. Kenapa tidak? Gitu ya. Karena sekali lagi gitu, stigma orang komplek terhadap orang kampung itu tetap saja begitu gitu ya. Saya susah juga ada stigma negatif gitu terhadap orang kampung gitu. Padahal sebenarnya kalau boleh dibilang gitu yang punya tanah dan yang sebenarnya tuan-tuan atas tanah itu adalah si orang-orang kampung ini gitu ya gitu. Tapi stigma itu selalu ada karena ada tembok tadi gitu. Sebaliknya juga ada stigma dari orang kampung terhadap orang komplek yang selalu melihat bahwa komplek itu ya sebagai orang luar ya, orang pendatang gitu. Nah, mungkin pertanyaannya apakah mereka tidak diajak Pak untuk berkolaborasi misalnya gitu ya, untuk ikutan dalam acara ini? Sebenarnya kalau misalnya kita mengadakan acara gitu ya, waktu di awal-awal ya, waktu pertama-tama itu bukan inisiasi dari para warga di kampung gitu ya. Sebenarnya kita ada mencoba tapi tidak terlalu banyak gitu ya untuk mengajak mereka karena kita berpikir juga fokusnya adalah memberdayakan si warga kampung gitu. Tapi kemudian memang begitu ya karena tidak terlalu tertarik sekali lagi karena menganggap bahwa ya berbeda gitu. Jadi saya harus menyampaikan bahwa memang ada itu. Nah, yang menarik Pak, bahwa yang menyatukan orang komplek dan orang kampung itu ada dua hal. Gitu kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan keagamaan. Saya sebut misalnya kurban gitu ya. Kalau kita bicara kurban gitu, maka pasti banyak orang komplek yang berkurban di kampung gitu, ketimbang di masjid misalnya. Lalu kemudian mereka memang akan datang ke kampung dan kemudian akan berinteraksi dengan orang kampung di dalam Kampung Pucung. Yang kedua, urusan kepemerintahan. Walaupun tidak terlalu sering juga, kenapa demikian? Karena mungkin Bapak Ibu tahu gitu ya bahwa RT itu dipisah gitu, RT komplek dan RT kampung itu berbeda. Jadi ya demikianlah gitu yang terjadi gitu ya. Saya juga menyayangkan kenapa itu terjadi gitu sehingga memang ya tidak ketemu nih antara dua komunitas ini gitu. Tidak punya tempat untuk bisa bertemu gitu. Inginkah kelak nanti bisa bertemu mereka? Oh, sangat ingin sekali Pak, sangat ingin sekali. Gitu. Caranya adalah dengan terus gitu ya, menyentil tanda kutip gitu orang komplek dengan kegiatan-kegiatan di kampung kita. Tapi mungkin sebenarnya begini, ada satu kasus lain yang dilakukan oleh Prodi Desain Komunikasi Visual bersama saya juga waktu itu. Tahun lalu kalau nggak salah yang tadi saya sebut di Mekar Bakti, itu yang menarik adalah justru inisiasinya ada di komplek. Gitu, inisiasinya ada di komplek. Taman komplek, taman bersama gitu ya, taman bersama. Dan itu bisa terjadi gitu, di mana taman bersama ini dikelola oleh komplek dan warga kampung. Nah itu bisa terjadi juga. Jadi sebenarnya kemungkinannya ada sih Pak. Tapi memang di Pucung belum terjadi. Gitu. Terima kasih. Semoga menjawab. Ya Pak Martin, kalau gitu kita tanyain aja nih ya pertanyaan dari Pak Alfian. Jadi pertanyaannya,
Bagaimana strategi ini mengukur dampak dari inovasi sosial yang muncul? Bagaimana cara mengukur bahwa inovasi sosial ini merupakan inovasi positif atau berdampak positif ataupun negatif? Baik. Ya, jadi Pak Alfian terima kasih untuk pertanyaannya Pak. Memang saya tidak share nih di sini gitu. Tapi sebenarnya sekarang ini gitu, oleh karena itu seringkali kita ya sebagai desainer suka alergi dengan metode penelitian kuantitatif. Jadi kita merasa bahwa seorang desainer itu lebih sering kualitatif gitu, karena kita bermain dengan rasa gitu ya. Kita berurusan dengan orang, kita tidak berurusan dengan angka-angka dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya menurut saya metode penelitian kuantitatif itu menyediakan banyak sekali alat ukur yang memampukan kita benar-benar mengukur secara persis gitu ya dampak yang dihasilkan oleh apa yang kita lakukan, baik negatif maupun positif. Jadi di dalam ini tidak saya presentasikan di sini gitu ya. Tapi misalnya tadi sedikit sekelumit gitu ya. Kalau kita tahu penelitian kualitatif misalnya ada penelitian lapangan, penelitian lapangan, field research gitu ya. Kemudian ada tadi participatory action research gitu ya. Tapi di penelitian kuantitatif tadi bisa ada eksperimen. Ketika kita menggunakan penelitian eksperimental kuantitatif, itu kita punya banyak sekali alat ukur yang memampukan kita membaca parameter-parameter, sehingga parameter ini kita bisa jadikan pengukuran kuantitatif dan menghasilkan benar-benar persentase dampak. Saya kasih contoh satu. Tadi Bapak Ibu lihat gitu ya, ada 3 inisiasi yang dilakukan di Kampung Pucung. Ada yang tentang penghijauan, ada yang tentang pengelolaan sampah, dan ada yang tentang kreativitas yang anak-anak ini. Memang yang kreativitas dan anak-anak ini, kita melakukan pengukuran itu sangat sederhana sekali kalau kita bicara kuantitatifnya, yaitu dengan model pretest dan post-test. Gitu. Pengukuran melalui pretest dan post-test, lalu memperbandingkan antara hasil pretest dan post-test. Gitu. Nanti kalau kita lihat ada perubahan antara pretest dan post-test, kita bisa lihat nih kalau ternyata hasil pretestnya, artinya pretest itu adalah situasi sebelum intervensi gitu ya. Kalau di pretestnya ternyata nilainya lebih besar dari post-test, maka itu pasti negatif. Tapi begini Bapak Ibu ya, di dalam penelitian kita tahu juga bahwa negatif itu bukan berarti minus atau gagal ya. Ya, jadi negatif itu tetap sifatnya objektif, netral, gitu ya, netral dalam artian ya kemudian kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan dari situ. Lalu kemudian kalau sebaliknya, kalau post-test ternyata menunjukkan hasil yang lebih baik, berarti ini menunjukkan gejala dia menunjukkan ada dampak yang positif dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, banyak sekali misalnya salah satunya adalah kita menggunakan analisis beda hubungan, analisis regresi, korelasi dan regresi gitu ya dari kuantitatif yang kita pinjam untuk kemudian memberikan angka-angka tentang hubungan intervensi dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat. Gitu. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu lihat tadi, kalau kita lakukan secara real itu 1 tahun 3 bulan minimal Bapak Ibu kita menyelesaikan penelitian ini. Gitu. Jadi dengan begitu kita benar-benar bisa dapat mengukur dampak awal. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, dampak awal. Gitu. Kira-kira begitu Pak Alfiansyah. Semoga menjawab. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Martin. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ferdinand. Ya. Begini pertanyaannya, pandangan mendasar apa yang dijadikan pijakan untuk menerangi relevansi antara dimensi etis atau perubahan sosial dengan dimensi estetis dari sebuah karya desain? Atau apa yang menjadi basis untuk menjelaskan bagaimana konten moral tertentu sungguh-sungguh hadir dan dikandung oleh karya desain tertentu? Oke, silahkan dijawab, Pak. Ya, oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan ya. Mungkin bisa dijawab terpisah, bisa tergabung gitu. Saya coba jawab pertanyaan dari Pak Ferdinand. Terima kasih banyak, Pak. Nah, ini menarik sekali, Pak. Kalau saya senang sekali sebenarnya kalau ditanya antara dimensi etis dan dimensi estetis gitu ya. Kalau kita bicara sebuah karya desain, tentu kita akan ada pijakan dimensi, bukan pijakan, tapi memang menjadi salah satu dasarnya adalah dasar estetis gitu ya. Tapi kemudian ketika kita bicara soal perubahan sosial, kita bicara soal dimensi etis dan adakah relasi antara kedua itu? Mudah-mudahan saya tidak salah menjawab Pak Ferdinand, tapi sekali lagi Pak, dari apa yang kami
alami dari sekian penelitian itu, kami melihat bahwa sebenarnya sesungguhnya yang menjadi satu penghargaan terbesar terhadap desain justru ketika masyarakat membuat desainnya sendiri dengan kadar nilai estetisnya mereka sendiri, gitu. Jadi mungkin kita yang belajar gitu ya, terus kemudian kita yang memang kebetulan mengenyam pendidikan dan segala macam, kita punya kaidah atau dasar-dasar estetika yang mungkin cukup tinggi gitu. Tapi ketika kita bicara mengenai dimensi etis gitu ya, seringkali desain ini tidak bekerja, Pak, di dalam satu situasi sosial masyarakat. Artinya bukan tidak bekerja. Untuk mengajak masyarakat berubah, ikut di dalam apa yang terdampak karena adanya desain ini gitu ya. Maka alat yang paling mudah, cara yang paling mudah adalah ketika masyarakat kemudian memunculkan dimensi estetisnya sendiri, gitu ya, yang sesuai dengan tadi dimensi etis yang berlaku di dalam kelompok masyarakat tersebut. Sehingga misalnya saya kasih contoh salah satu gitu ya. Tadi ada inisiasi-inisiasi setelah inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh anak-anak desain komunikasi visual di kafe. Inisiasi yang dilakukan oleh warga. Mungkin kalau dari pandangan kita, aduh itu jeleknya gambar setengah mati gitu ya. Tapi buat saya justru itu adalah nilai esensi dari desain gitu. Ketika kita berbicara desain itu sebagai satu strategi gitu. Itulah gitu ketika desain muncul di dalam keseharian masyarakat dengan cara dia sendiri, sesuai dengan konteks etika dia sendiri, dengan konteks estetika dia sendiri, itu menurut saya adalah desain yang tertinggi justru. Bukan desain yang diinisiasi oleh teman-teman mahasiswi DKV maupun para dosen, bukan itu sebenarnya. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah apa yang menjadi basis untuk menjelaskan bagaimana konten moral tertentu sungguh-sungguh hadir dan dikandung oleh karya desain tertentu. Wah, ini ya mungkin banyak ya ceritanya untuk ini, tapi saya mesti sampaikan bahwa Pak Ferdinand tidak semua berhasil gitu ya. Apa yang misalnya direncanakan gitu ya. Si desain ini misalnya karya desain tertentu ini punya konten moral gitu, sudah direncanakan dengan baik gitu, tidak semua bisa berhasil juga. Jadi tapi apa yang menjadi basis untuk bahwa memang ada konten moral di dalam kandungan karya desain tertentu adalah ketika si karya desain ini benar-benar dikomunikasikan dengan warga, dengan konteks masyarakat sekitar, dengan memperhatikan satu situasi sosial di mana desain itu muncul. Mungkin dengan sangat singkat sekali saya bisa bercerita, misalnya gambar-gambar mural di Kampung Pondok Pucung misalnya waktu tahun 2016 itu, ketika bukan dibuat oleh masyarakatnya ya, gitu, tapi dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi dan para dosen DKV dari luar, itu diskusinya panjang sekali untuk tadi mencapai atau mendapatkan konten moral yang diinginkan gitu ya. Jadi saya boleh bilang mungkin dasarnya adalah itu, dasarnya adalah bagaimana kita bisa membawa ini dan benar-benar mendiskusikan dengan masyarakat yang kemudian menjadi sasaran kita. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Afif Tri. Jadi pertanyaannya, dalam mengimplementasikan strategi desain dan inovasi desain kepada masyarakat, apakah ada edukasi lanjutan atau kontak lanjutan dengan masyarakat sehingga inovasi desain ini tetap bisa dijalankan oleh masyarakat setelah selesai melakukan sosialisasi? Ya, terima kasih Pak Afif. Pertanyaannya menarik sekali. Betul Pak, memang kalau cerita Kampung Pondok Pucung ini agak curang ya, karena penelitinya tinggal di situ sampai sekarang gitu. Jadi kalau dibilang ada edukasi lanjutan atau kontak lanjutan masih terjadi. Tapi begini Pak, ada hal lain sebenarnya. Bukan cuma di Kampung Pondok Pucung, banyak sekali yang kita lakukan gitu. Yang menarik begini, seringkali kontak lanjutan itu muncul dari warganya, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang Pak Afif. Jadi seringkali gitu ya, kita bisa mengetahui misalnya dari media-media sosial gitu ya, lalu tentang bagaimana inisiasi-inisiasi yang muncul di dalam masyarakat yang diposting di media sosial. Misalnya saya kasih contoh salah satu inisiasi dengan satu komunitas musik di Tangerang,
bakar rinding, musiknya sudah hampir punah gitu ya, bakar rinding, itu mereka terakhir itu kita kontak itu sebelum pandemi. Nah, selesai pandemi, pada saat itu kita membantu mereka dengan bersama-sama berkolaborasi membuat musik video untuk komunitas bakar rinding ini. Ketika kita bertemu kemarin, kebetulan kita bertemu lagi gitu, dan kemudian kita juga melihat dari media sosial yang dipunyai oleh komunitas ini, kita bisa melihat bagaimana apa yang kita lakukan pada saat itu sungguh-sungguh dibawa oleh komunitas ini. Si video musik ini kemudian memberikan pembelajaran yang sangat baik bagi si komunitas ini, sehingga kemudian mereka bisa belajar bukan hanya tentang videonya, tapi juga tentang sound design-nya, sound editing-nya, lalu kemudian tentang bagaimana membuat video yang baik dengan animasi dan narasi yang terkandung di dalamnya. Dan kemudian ini menginspirasi komunitas ini untuk membawa hasil ini kemana-mana. Dan kita bisa lihat dari si media sosial yang dimiliki oleh si komunitas tersebut. Jadi betul Pak, walaupun kita misalnya tidak tinggal, saya pikir kita tetap harus punya kontak lanjutan, dan kita tetap harus, ketika kita benar-benar datang ke satu masyarakat, kita melakukan satu di sana, rasanya tanda kutip gitu ya, mungkin ini akan bisa balik ke pertanyaan pertama Bu Juliani. Rasanya tidak adil gitu kalau kemudian kita ya sudah setelah selesai bye-bye gitu. Tampaknya tidak bisa demikian juga. Pasti akan ada hubungan-hubungan yang terjadi gitu terus. Kenapa? Karena kita melakukan ini bukan untuk semata-mata penelitian, tridharma perguruan tinggi, tapi benar-benar untuk memberdayakan masyarakat dan memproduksi pengetahuan bersama. Jadi pasti Pak akan ada kontak lanjutan dan edukasi lanjutan. Dan kalau misalnya kita berpikir, aduh tapi mungkin dari segi waktu, segi dana kita udah nggak punya. Itu yang ajaib. Ajaibnya adalah karena kita melakukan ini untuk satu hal yang baik, selalu ada jalan, selalu ada dana, selalu ada waktu untuk melakukan hal tersebut. Jadi ya semangat terus Pak, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Afif. Oke Pak Martin, ada pertanyaan dari Ibu Asri Ardiati. Beliau mau bercerita kalau ada salah satu metode untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan pendekatan pada informal leader di wilayah tersebut. Hal tersebut berhasil dilakukan oleh tim ITS untuk memindahkan masyarakat di Dupak dan Sombo di Surabaya ke rumah susun. Informal leader tersebut adalah seorang ulama di daerah tersebut. Apakah pendekatan tersebut juga dilakukan oleh Bapak Martin? Baik, saya sapa dulu, Ibu Asri ini adalah rekan saya. Jadi, halo Mbak Asri, saya pakai Mbak ya. Semoga kabarnya baik Mbak Asri, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ya, betul sekali. Mbak Asri, yang tadi saya cerita tentang ketika di kampung kami ada penolakan, maka yang membela kami memang adalah, tadi saya hanya menyebut tokoh masyarakat, tapi tepatnya adalah tokoh agama di kampung tersebut. Tentu kita tahu ya, kalau kita bicara kampung, yang paling kuat itu bukan Pak RT, bukan Pak RW gitu ya, bukan tetua kampung, tapi kalau urutan itu paling atas adalah ulama di kampung tersebut. Kedua tetua. Tetua itu artinya elder people, apa ya, orang-orang paling senior di kampung tersebut, baru pemimpin formal. Jadi saya pikir sebenarnya ada satu lagi di antara tetua-tetua dan formal leader, Pak RT dan Pak RW, itu ada para ibu, Mbak Asri, yang sangat menguasai kampung. Jadi kita harus dekat dengan 3 elemen tadi gitu ya, Pak Haji, kemudian para tetua, terus para ibu gitu ya, baru kemudian pemimpin-pemimpin formal. Gitu. Jadi betul sekali Mbak Asri, sangat penting kita untuk dekat dan berkelindan, engage dengan mereka gitu, dan dengan ketulusan hati tentu saja gitu. Lagi-lagi masyarakat pasti tahu kalau kita masuk dengan kepentingan-kepentingan tertentu gitu, atau memang benar-benar tulus gitu ya, bersama-sama ingin memproduksi pengetahuan. Terima kasih. Pak Martin, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Purwanto. Ya. Bagaimana Pak kalau penelitinya tidak ada di tempat tersebut?
Cara untuk menjamin adanya edukasi lanjutan kepada masyarakat, apakah ada tips-tips khusus yang bisa dilakukan sehingga inovasi desain tetap berlangsung di masyarakat? Oke. Ini pertanyaan yang menarik, tapi sekali lagi nih, pertanyaan Pak Purwanto-nya jadi menarik gini Pak Purwanto. Sekali lagi saya mau bilang nih, kalau saya menjawab teknologi, bukan saja kemudian teknologi itu menjadi sangat relevan sekarang, tapi karena situasi pandemik ini, Pak Purwanto. Bayangkan Pak Purwanto, festival terakhir itu, waktu kami melakukan di festival terakhir kreativitas Ambrek 3.0, itu kita melakukannya itu 80% itu online. Jadi balik lagi menurut saya teknologi terus kemudian media sosial gitu, ini akan membantu kita untuk saling terus terkoneksi dan saling terpantau gitu satu sama lain. Jadi menurut saya metode, misalnya tanya metode yang paling tepat apa ya? Metode yang paling tepat mestinya adalah dengan memikirkan kembali bagaimana cara kita terhubung sekarang nih. Kita bisa berwebinar sementara Bapak ada di mana, ini moderator saya bahkan ada di tempat lain bukan di sebelah saya gitu misalnya gitu. Jadi ini kan merupakan satu potensi besar gitu tentang bagaimana kita bisa melakukan pemberdayaan dari manapun. Nah, saya mau menyampaikan satu hal yang menarik sekali untuk Pak Purwanto juga adalah, Pak, saya melihat teknologi ini dan situasi pandemi kita ini sangat menyulitkan, betul, tapi sekaligus juga memiliki potensi yang luar biasa. Saya salah satu hal yang paling terbantu dalam situasi pandemi ini dengan lucunya kita melakukan hubungan dengan masyarakat itu adalah ketepatan waktu bertemu, Pak. Kalau dulu, Pak, misalnya gitu ya, kita untuk bertemu dengan warga itu misalnya oke, janji jam 6 sore gitu. Misalnya, kita datang, oh mereka masih maghrib, nanti isya, makan malam, akhirnya ketemu jam 8, jam 9, sampai jam 12 malam, Pak. Gitu ya, kira-kira gitu ya, baru ketemu. Sekarang, Pak, janji di line, kita nggak usah ngomong Zoom ya, yang apapun yang ada, WhatsApp call misalnya gitu, itu benar-benar tepat waktu. Jadi begitu kita janji, terus kita udah janji mengalokasikan waktu, itu benar-benar terjadi di waktu tersebut dan tidak bertele-tele juga kita melakukan engagement tersebut. Jadi ada satu potensi yang menarik sih, warga, peneliti juga kemudian jadi membuat efisiensi waktu yang baik dalam penelitiannya. Itu satu. Yang kedua, Pak, yang menarik gitu ya, si situasi pandemi ini membuat atau membuka kesempatan kita kolaborasi dengan orang-orang yang dulu nggak bisa kita reach, nggak bisa kita capai, gitu. Tiba-tiba misalnya sekarang gitu ya, waktu kami di Festival Ambrek 3.0 itu kita mau mendapatkan masukan dong dari ketua Satgas COVID di Tangerang Selatan misalnya gitu ya. Sekarang jadi mungkin. Dulu kayaknya waktu ketemuan langsung nggak bisa terus gitu Pak. Tapi begitu karena Zoom gitu ya, asal waktunya tepat, bisa. Bahkan kemudian si ketua Satgas COVID Tangerang itu mengajak lebih tinggi lagi. Gitu. Ketua Satgas Kabupaten yang diajak sama dia gitu. Wah, ini orang yang nggak pernah bisa ketemu tadinya gitu. Jadi sekarang mungkin ketemu gubernur pun juga mudah Pak, bisa ketemu siapa juga asal waktunya bisa dan bisa dilakukan di Zoom malah bisa. Jadi saya melihat ini ada kesedihan kita nggak bisa berinteraksi langsung, tapi di sisi yang lain, situasi ini memungkinkan kita untuk malah meluaskan jangkauan kita. Begitu kira-kira Pak Purwanto, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Pak. Gitu. Oke, Pak Martin, ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Dari Bapak Winta Aditya Guspara. Ya. Beliau bertanya mengenai pemaduan data dalam mixed methods, bagaimana bentuk struktur dan penempatannya dalam kasus partisipatoris? Oke, ini pertanyaan metodologis. Baik, jadi begini, di dalam mixed method research yang digunakan untuk menyelaraskan, ini Pak Winta betul ya atau Ibu Winta? Pak Winta ya, tampaknya Pak Winta. Oke, untuk menyelaraskan antara participatory action research, design thinking, lalu kemudian penelitian kuantitatif dan kualitatif itu kita menggunakan yang namanya sequential experimental embedded model. Nanti Pak Winta bisa lihat di Creswell Mixed Method Research, Creswell dan Clark tahun 2007 ya Pak bukunya. Nanti Bapak bisa menemukan di situ sequential experimental embedded model. Si sequential experimental embedded model ini artinya penelitian kuantitatif itu dan penelitian kualitatif itu
dilakukan secara sequence, Pak, gitu, secara sequence. Jadi mereka tidak dilakukan secara bersamaan, tapi secara sekuensial, gitu. Nah, lalu kemudian si penelitian kuantitatif ini porsinya itu lebih besar karena sekali lagi, Pak, kenapa si kuantitatif ini lebih besar? Karena tujuannya adalah kita untuk mendapatkan ukuran dampak atau angka yang tepat. Penelitian kualitatif itu menjadi pendamping dari si penelitian kuantitatif yang sifatnya adalah untuk triangulasi atau untuk konfirmasi dari hasil si penelitian kualitatif. Jadi ya cuman memang mohon maaf Pak, gitu saya tidak men-share di sini gitu kan si pengukuran kuantitatif tadi yang dipenuhi dengan tabel, dengan rumus gitu, dengan hal-hal lain karena kadang-kadang kalau di dunia desain sekali lagi gitu ya, itu jadi kayak momok gitu, nggak mau dilihat gitu. Padahal sebenarnya ada itu. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin saya nggak tahu moderator dan juga nanti Pak Brian sebagai editor itu nanti apakah presentasi saya akan di-share atau tidak. Kalau memang di-share, itu ada di slide metodologi Pak Winta. Nanti Pak Winta bisa lihat dengan persis urutan-urutannya seperti apa, pemaduan datanya seperti apa, metode-metode kuantitatif apa yang saya gunakan dan di titik mana metode itu dilakukan dan metode kualitatif mana metode kualitatif apa yang digunakan dan di mana dia saya lakukan dengan tim. Jadi nanti Bapak bisa lihat di slide ini gitu. Itu jelas sekali ada Pak, semuanya lengkap. Kuantitatifnya bentuknya apa, kualitatifnya bentuknya apa, dan di mana dia dilakukan. Terima kasih. Ya. Baik Pak Martin, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin buat penutupan sesi diskusi dan tanya jawab kali ini, sekali lagi ada yang mau bertanya sebagai pertanyaan terakhir mungkin. Oke Pak Martin, terakhir nih ya Pak, dari Bapak Aris Sutejo. Beliau bertanya, bagaimana strategi desain dan inovasi sosial yang bisa kami lakukan pada suatu tempat yang bisa dikatakan terpencil atau sulit untuk diakses meskipun menjadi bagian kota. Ironisnya, selain daerah tersebut, terbelakang juga legal. Oke, terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya, terima kasih banyak. Iya Pak. Betul, kalau dalam sekarang situasi pandemik gitu ya, terus kemudian akses teknologi mungkin tidak aplikatif dalam konteks kita tadi bicarakan tentang bagaimana teknologi bisa membantu pemberdayaan di situasi pandemik atau pada saat pandemik sendiri. Tapi Pak Aris, kami juga banyak inisiasi yang kami lakukan di daerah-daerah terpencil di pedalaman. Kita ada melakukan di pedalaman Kalimantan, Pak Aris, dan daerah itu mungkin tidak, tapi ini benar-benar, maksudnya kalau dibilang terbelakang, kalau kita sebut terbelakang itu karena teknologi dan pendidikan, iya gitu ya. Tapi sebenarnya mereka sudah terpapar dengan situasi modern sudah, tapi benar-benar ada di pedalaman. Saya berbicara tentang bagaimana waktu itu komunitas kami itu mengedukasi masyarakat di pedalaman Kalimantan, terutama di 4 desa yang berbatasan dengan kebun sawit, kelapa sawit. Gitu. Jadi metode ini pernah kita cobakan juga di sana, gitu. Kita cobakan juga di sana. Dan kita waktu itu masih boleh bepergian, jadi kita pergi ke sana, kita tinggal di sana, lalu kemudian kita melakukan metode ini, lalu kemudian kita sekali lagi membiarkan masyarakat untuk menemukan sendiri. Jadi desain sekali lagi hanya sebagai strategi dan sebagai metode untuk mendorong masyarakat bahwa saya punya kemampuan loh, saya bisa berdaya loh gitu. Dan itu terjadi Pak Aris di Kalimantan, dan kami sendiri seringkali dengan metode ini terkaget-kaget gitu. Karena masyarakat kita itu sangat luar biasa pintar dan tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan. Jadi kita harus sama-sama sepakat dulu di dalam ruang ini bahwa sebenarnya kita saling belajar gitu, bahwa masyarakat punya segudang ilmu pengetahuan
yang juga bisa membuat kita benar-benar terkagum-kagum dengan apa yang terjadi. Dan itu kita buktikan waktu itu di Kalimantan. Kami lakukan, masyarakat benar-benar bisa membuat Community Action Plan, CAP. Pak Aris pasti tahu betul ya tentang CAP gitu, Community Action Plan. Dan mereka kemudian dengan Community Action Plan itu bisa mengajukan dengan lebih tepat gitu ya, kebutuhan-kebutuhan mereka itu kepada pemerintah kah, kepada perusahaan kebun sawit kah, kepada siapapun. Gitu. Lalu mungkin pertanyaan Pak Aris, apakah berhasil? Tidak semua, Pak. Gitu. Jadi ada yang mungkin dari 4 itu ada 2 desa, jadi ada 2 dusun, jadi ada 8 dusun lagi gitu ya. Ada 8 dusun. Dari 8 dusun mungkin yang benar-benar berubah itu mungkin cuma 1 mungkin ya. Sisanya mungkin nggak ada yang terlalu berdampak. Gitu. Jadi nah pertanyaannya mungkin apakah kita harus terus lakukan? Iya Pak, kita harus terus lakukan. Sayang sekali akses untuk bisa masuk ke pedalaman Kalimantan itu kemudian sedikit tertutup sekarang ini. Namun kami masih yakin bahwa suatu saat kita akan bisa kembali lagi untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Ya, ini ada juga yang di Papua, Paris, sama juga di Papua. Saya dan di sini ada rekan saya, Pak Anton, yang sempat bersama-sama waktu itu pergi untuk berkeliling Papua selama beberapa hari. Dan kita baru mulai preliminary, kalau mau dibilang tadi dalam serangkaian penelitian DAK itu baru preliminary. Dan preliminary-nya itu dengan membuat video. Gitu. Tentang pendidikan di Papua. Nah itu pernah kita lakukan juga gitu, karena memang bisa bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, kebetulan gitu. Baru-baru ini kita juga lakukan di Rote, di Pulau Rote di Nusa Tenggara Barat, itu hasilnya fisik Pak, jadi bukan inovasi sosial, tapi jadinya sekolah. Jadi maksudnya ini bentuknya bisa macam-macam juga gitu. Jadi menurut saya semangat terus Pak, pasti bisa dilakukan. Yang penting adalah kita benar-benar ketika masuk ke masyarakat kita cuma punya satu tujuan, memberdayakan mereka Pak. Kalau itu dilakukan pasti mereka akan mendukung kita sepenuhnya dan memberikan kita akses untuk apapun yang sudah kita lakukan di sana. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Martin. Ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Alfian. Jadi beliau bertanya, apa yang diharapkan untuk menjadi tujuan dari adanya Jurnal Strategi Desain dan Inovasi Sosial ini? Oke, nanti mungkin ini jadi yang terakhir karena saya pikir nanti Pak Brian punya kesempatan juga ya untuk bukan memperkenalkan tapi lebih menegaskan lagi tentang apa sih Jurnal Strategi Desain dan Inovasi Sosial. Terima kasih Pak Alfian. Oh, terima kasih juga Pak Aris. Pak Alfian, tadi di awal saya sempat menyampaikan cita-citanya Jurnal Strategi Desain dan Inovasi Sosial ini bukan semata-mata membangun wacana, Pak. Betul. Jurnal ini pertama-tama adalah mencoba membangun wacana tentang desain sebagai strategi dan desain sebagai pendorong inovasi sosial. Kenapa kita memilih tema ini? Karena kita melihat di dunia desain hal ini belum secara serius dan secara akademis itu diperbincangkan. Di level kegiatan udah banyak sekali Pak Alfian, tapi kalau kita bicara dalam level akademik gitu ya, diskursus atau wacana-wacana, hal ini belum banyak diperbincangkan. Dan kita menganggap bahwa ini sangat penting, jadi bukan cuma mencari, oh ini belum diperbincangkan lalu kita lakukan, tidak. Kita melihat bahwa ini adalah masa depan desain, Pak Alfian. Kita sangat optimis gitu ya, melihat bahwa desain itu akan muncul sebagai strategi, dan dia hanya bisa berkelanjutan kalau dia kemudian benar-benar bisa mendorong terjadinya satu perubahan sosial di masyarakat melalui inovasi-inovasi. Jadi tujuannya jelas si jurnal ini, membangun wacana itu, tapi kemudian di awal tadi sempat disampaikan harapannya adalah, kan gini Pak, dengan mengundang banyak orang mempublikasikan makin kencang nih wacana tentang ini gitu ya. Nah kita punya hal yang lain dengan menunjukkan bahwa oh ini banyak sekali loh teori-teori dan juga kemudian banyak sekali loh inisiasi-inisiasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman inisiator, akademisi, komunitas, siapapun gitu. Nah, pembangunan wacana ini kemudian akan harapannya gitu ya, benar-benar mendorong pemerintah gitu ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan gitu ya, yang
yang pro terhadap perubahan-perubahan dan inovasi sosial di dalam situasi dalam konteks masyarakat tertentu. Jadi tujuan besarnya sih gede banget Pak Alfian gitu. Tapi paling tidak kita mulai dengan bersama-sama nih berhimpun gitu ya, berhimpun, berkumpul. Ini banyak sekali loh orang-orang dengan pandangan-pandangan, dengan cara berpikir yang melihat bahwa desain itu sangat berpotensi sebagai sebuah strategi untuk mendorong terjadi perubahan sosial gitu melalui inovasinya. Gitu sih Pak Alfian. Ya, kayaknya ada pertanyaan dari Pak Ferdi. Ya, ada pertanyaan, mungkin ini jadi pertanyaan penutup sesi ini ya. Oke, Pak. Oke, Pak Martin, dari Bapak Ferdinand, beliau bertanya, apakah ada disimpulkan sementara bahwa sebuah karya desain dapat dinilai estetis apabila dampak atau inovasi sosial moral tertentu muncul? Ya, kalau dalam konteks jurnal ini saya jawab dengan pasti Pak, iya. Dalam konteks jurnal ini ya, dan dengan tujuan besarnya membangun wacana desain sebagai strategi dan sebagai pendorong inovasi sosial, saya langsung bilang kepada Pak Ferdinand, iya Pak, harus disimpulkan seperti itu. Gitu. Tapi bukan saya, mohon maaf. Tapi tentu saja JSDIS ini punya kepentingan politis tertentu Pak Ferdinand gitu. Jadi ya saya harus jawab demi kepentingan politis itu, saya sampaikan iya dapat disimpulkan seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, karena tadi pertanyaan terakhir, kita tutup sesi tanya jawab dan diskusi kali ini. Demikian sesi utama pada webinar kali ini. Terima kasih Pak Martin untuk materinya yang luar biasa baik dan juga untuk para peserta sekalian yang sudah bertanya dan mendengarkan. Terima kasih juga Pak Dadang sebagai camat Sepatan karena sudah meluangkan waktu untuk hadir. Demikian acara webinar kali ini berakhir. Bagi para peserta yang belum menyalakan video, saya persilakan. Karena sebelum kita semua berpisah dan kembali ke dalam kegiatan masing-masing, saya mengajak Bapak Martin dan juga para peserta sekalian untuk berfoto bersama di layar masing-masing. Bagi para peserta yang belum menyalakan video, saya persilakan. Karena sebelum kita semua berpisah dan kembali ke dalam kegiatan masing-masing, saya mengajak Bapak Martin dan juga para peserta sekalian untuk berfoto bersama di layar masing-masing. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya. Ibu Lala. Ibu Lala, Ibu Agnes, sama Ibu. Silakan buka kameranya. Oke, saya mulai ya. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Selain itu, saya juga ingin meminta bantuan teman-teman sekalian untuk boleh bersedia mengisi kuesioner pemberian umpan balik untuk acara webinar JSDIS kali ini. Link form akan saya lampirkan pada kolom chat ya. Kemudian, untuk teman-teman yang belum mendaftar dan tapi mengikuti acara ini, saya minta bantuannya juga untuk mendaftarkan diri. Semua itu nantinya untuk keperluan sertifikat. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam proses berjalannya acara. Saya pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Semangat Pak. Semangat. Ini tadi didengarkan bersama-sama teman banyak. Jadi banyak yang mendapatkan ilmunya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Stay happy.